Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode terbaru. Silahkan duduk. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang beda dari biasanya. Kalau biasanya kita itu kedatangan musisi, kali ini kita kedatangan tamu dari Jepang. Buat teman-teman yang sering main ke Rustic, di depan itu ada kayak bangunan peninggalan Jepang koyo ini jualan ramen. Nah, ini sekarang kita sama ownernya bersama Mas Almas dari Ramen Gidon. Oh, terima kasih. Episode kali ini isinya daging, guys. Isinya daging, tak jamin iki lho. Daging tok iki, guys. Daging dikira tuh. Mas Almas ini dulu metalhead, guys. Dia musisi, dulu punya band namanya Southern Growl. Wah. Lulusan Unesa Musik, Mas ya? Unesa Musik. Unesa Musik ambil apa waktu itu? Aku Unesa Musik ambil musik juga. Maksudku ambil namanya mayor gitar. Mayor gitar. Jadi mayor itu kita harus ambil satu keahlian yang ada beberapa pilihan, ada gitar, ada biola, ada saxo dan lain-lain. Terus aku ya karena bisanya cuma gitar, akhirnya aku ngambil gitar. Oh, ya. Ambil Dan mayor gitar. Kebetulan gitarnya waktu itu agak beda. Gitarnya harus ngikutin program kuliah, jadi gitar klasik. Gitar klasik. Padahal kita tahu toh, dulu kita band-bandan ya elektrikan. Iya, elektrik. Akhirnya belajar dari nol lagi, belajar gitar klasik. Oh, belajar dari nol mana? Nol lagi. Oh, alah. Mulai dari nggak kenal notasi. Dulu kita metalhead, main metal masa tahu. Iya sih. Oh, boleh ngarani ki cambah-cambahan. Ya wis apa ya kaya maca ono coroko lho kan. Coroko. Wis buta lah ya. Udah, akhirnya ya mau nggak mau belajar. Belajar. Ya sudah akhirnya ngalir aku main di gitar klasik mungkin selama 4-5 tahunan lah ya. 4-5 tahun berarti selama masa perkuliahan itu. Masa kuliah. Karena kuliah juga lulusnya nggak pas, kuliahnya lebih. Iya. Itu nambah pirang jam. Nambah. Kuliah spesial jadi nambah kuliahnya. Tapi lulus toh. Lulus. Berapa semester? Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun berapa semester? 5 tahun. 10 ya? 10 semester. Aku pirang tahun ya? Oh iya, 5 tahun sih. Iya. Aman lah. Aman. Amannya kan 4 tahun. Iya sih. Cuman aku Tapi memang biasa dunia seni nambah-nambah 2-3 tahun. Iya, 2-3 tahun. Aku Apa pira aja? koncoku lulus S2 bareng ngambil aku lulus S1. Wis udah bareng, Cuk. Padahal koncoku seangkatan. Iya. Ya wis gitu akhirnya. Ya. Nah, akhirnya terus lulus terus band-bandan ya lulus bisa. Sudah lulus. Karena di gitar klasik kita terbiasa nggak pakai band. Jadi gitar klasik kan mainnya solo. Oh, bukan ini. Enggak sing ensemble. Iya, sing rame-rame gitu. Enggak, karena kalau gitar klasik sudah terdidik dari awal kita main solo. Kecuali kayak mungkin pemain biola ya. Dari awal dikumpulkannya sudah ikut orkestra. Anak-anak tiup, saksofon, trombon dan lain-lain udah dibiasakan ikut ensemble kayak gitu. Kalau gitar memang banyak karya-karya yang dimainkan solo. Jadi akhirnya baru kita buat ada ensemble ya udah bermain kuartet, trio, duet. Oh, nggak sampai yang wakeh kayak orkestra ngono ya? Pernah. Waktu itu kita tampil 30 sampai 40 gitar. Ih, ensemble. Loh, 40 40 gitar kabeh. Gitar semua. Jadi ada gitar 1, 2, 3, 4 ya, sampai 40. Sampai 40. Jadi itu mainnya beda-beda kabeh. Beda-beda. Jadi satu divisi 10 orang. Jadi misalnya gitar 1 main sopran, tenor, alto, bass dan sama sebenarnya. Cuman mainnya gitar. Jadi gitar 4 ini katakan khusus untuk suara-suara low. Jadi yang ngebass gitar 4 gitu. Berarti tidak ada instrumen lain? Nggak ada. Low-nya ya dijupuk gitar bisa? Gitar,
Oh, wah gak nutut aku, guys. Mending bahas iki ae ramen ae, guys. Nah, karena gak nonton aku ya wis gak gitaran. Oh, tapi terus kok akhirnya setelah sekian tahun tersesat di jalur ini, akhirnya ke jalur iki dagang iki. Dagang. Wira swasta dolan ramen. Nah, kalau dagang ini memang karena dulu terbiasa dagang di keluarga, jadi maksudnya keluarga punya Oh, memang keluarga backgroundnya pedagang. kebetulan kita punya satu bisnis keluarga itu kue kan. Jadi Kue. waktu itu Oh. aku sempat terus support di bisnis keluarga, terus akhirnya ya udahlah aku diriin sendiri. Oh, berarti sempat terlibat di bisnis Bisnis keluarga. keluarga. Berarti udah terbiasa juga dengan manajemen dapur. Dapur, lain ya. preparation, kemudian bahan baku dan lain-lain. Cuman kan itu beda banget ya harusnya ya. Beda sekali, beda banget. Nah, kenapa kok dari kue ya? Roti kue podo ae gak sih? Podo ya? podo. Terus kok iso nang ramen? Waktu itu COVID kan, mungkin COVID tahun 2019. COVID Indonesia masuk 2020. 2020. Pancen Indonesia iku kabeh iku tren iku telat, guys. Termasuk COVID nang kono wis ngetren mulai 2019 sama dhewe 2020. Jadi itu waktu itu setelah lulus kuliah, aku masih ngajar karena kan UNESA ya pandangannya ngajar karena kan sarjana pendidikan. Lulusan sarjana pendidikan musik ya. Masih ngajar sebelum COVID itu, kemudian COVID datang, ya memang takdirnya akhirnya muridku hilang semua. Jadi satu-satunya penghasilanku waktu itu ngajar. Aku ngajar itu. Iki ikut sekolahan apa sampean macam-macam wis berwira swasta itu? Ada yang ikut sekolah, ada yang private. Oh. Ada yang ikut lembaga. Ngajar, kemudian COVID datang, murid udah hilang semua karena kan nggak bisa tatap muka tuh. Oh iya sih. Nggak bisa tatap muka. Akhirnya Zoom ngono ya nggak iki ya. Awalnya sempat bertahan mungkin 2-3 bulan Zoom, tapi ya gimana pun nggak efektif waktu itu. Mungkin nggak kayak sekarang yang akhirnya dimudahkan dengan coaching online. Kalau dulu banyak masih perlu pembiasaan lah. Apalagi banyak murid-murid kan juga anak-anak kecil, masih SD, SMP, masih perlu harus tatap muka supaya lebih efektif. Waktu itu untuk coaching online akhirnya nggak bisa bertahan lama. Akhirnya ya mau nggak mau selesai sudah. Murid dari mungkin ada 40-an murid ya dulu itu. Hilang kabeh. Hilang semua ya, berkurang perlahan mulai dari 30 akhirnya 10, 5 hilang semua. Tapi itu ngajar itu sembari bisnis keluarga kue. Ya, jadi waktu itu bisnis brownies itu masih jalan. Cuman kan ya kita sebagai lagi kalau nggak punya pegangan sendiri kan. Iya. Soalnya itu kan masih ikut bisnis keluarga lah ya. Dan itu juga masih develop yang belum begitu besar waktu itu bisnis keluarganya. Tapi sudah ada mental untuk jualan itu kita harus bisa. Kita harus bisa jualan, kita harus bisa bikin produk. Itu mental seperti itu sudah ditanamkan waktu itu. Jadi jangan takut nggak laku. Didikan di keluarga udah seperti itu. Itu sama bapak ibu sudah terus nggak usah takut, pokoknya kalau produknya bagus pasti laku. Jadi ada support di situ yang membentuk aku akhirnya punya keberanian bisnis jualan. Ya udah, terus long short story, muridku habis dan lain-lain, akhirnya nggak ada pegangan sama sekali. Belas karena lah itu bisnis keluarga aku pun juga nggak ambil yang gimana. Kan itu kan pengelolanya kebetulan adikku. Iya. Jadi ya sudah, maksudnya aku nggak bisa berharap banyak. Ya akhirnya harus mencari satu revenue stream baru lah, satu celah lagi lah ya. Satu celah lagi, terus ya udah akhirnya kebetulan waktu itu Surabaya musim hujan. Iya, musim hujan tuh. Biasanya moodnya memang rasanya kok pengen gawe mie kuah. Karena dari kita orang seni, kita selalu punya imajinasi, kadang-kadang itu berbeda sama orang biasa. Aku waktu itu punya imajinasi, punya satu booth kecil,
ada kompor mie yang kelihatan asapnya di video secara sinematik, kemudian Ah. tak upload, udah gitu aja. Kayaknya seru punya Oh, bisnis. itu cuman Imajinasi, imajinasi aja. imajinasi karena waktu itu Ono visual iku nak visual kepala sampean. dibuat sinematiknya gimana supaya ini dramatis asap-asapnya Ah. kayak jual mie ya waktu itu. Terus pengen ngasih nilai tambah ya apa kalau nggak ya apa kalau mie-nya itu nggak sama kayak mie biasa. Ya wis lah Hmm. ambil lah mie ramen. Padahal aku nggak punya ini basic-basic masak ramen ini nggak ada. Tapi pernah makan ramen. Dan iya ya apa sih Cak kalau kita laki masuk kulineran sih Iya sih. gitu. Iya sih, iya. Kalau kita misalnya ke TP paling yang suka cewek, istri, nyonya ya. Ya sing lebih suka kulineran biasanya cewek sih. Cewek Iya, ya. iya. Aku pun juga ramen juga ya biasa aja makan. Cuman punya visualisasi tertentu soal teknis memasak ramen ini. Masak ramen ini terus tak ulik di YouTube waktu itu. Cukup menarik perhatianku ketika proses masak ramen ini. Oh, berarti ketika muncul imajinasiku langsung riset nang YouTube ya. Riset pasti Langsung riset nang YouTube, ndelok proses-prosesnya. Berarti iki baru pertama ngerti prosesnya pada saat itu. Pada saat itu tahun 2020-an mungkin ya. Sik, 4 tahun yang lalu. kenapa kok pada waktu itu sing terlintas kan sampean nggak pengen mie sing biasa. Heeh, Nah, heeh. mie sing nggak biasa kan menurutku masih terlalu umum ya. Iya. Penjelasannya masih terlalu inilah. Kenapa ramen kok gak pangsit, kok gak apa ya mie ayam, apa mie-mian lainnya kan akeh tuh koyo saiki ono mie gacoan, biyen zaman iku kan mie setan, koyo ngono-ngono iku. eh Imajinasiku karena budaya Jepang ini cukup menarik perhatianku untuk diangkat. Udah gitu aja sih. Jadi Oh. aku lihat ini kayak restoran-restoran mini di Jepang, kemudian bangunan-bangunannya, itu aku suka. Oh, Jadi ya wis tak angkat aja lah. penyajiannya. Cara dia mengemas outlet, cara Hmm. dia mengemas satu bisnis apa ya, satu bisnis ramen bahkan nggak usah ke restoran di street aja di Jepang itu benar-benar tertata. Iya, dia mempresentasikan Iya makanannya itu mempresentasikan. secara apa ya? Baik secara visual, secara Mm-mm, penyajian makanannya itu mm-mm. memang wis keren ya. Keren. Dan Jepang itu mempresentasikan makanannya itu biasanya lebih cantik daripada makanan-makanan dari area lain, maksudnya dari negara-negara lain. Oh. Jadi benar-benar ditata benar platingnya. Presentasi satu mangkok itu benar-benar ditata. Oh, iya. Jadi ya itu akhirnya ya wis lah. Ini kayak tak coba aja lah ramen ini. Ramen. Padahal gak iso masak waktu itu. Loh, masak apapun? Bisa sih, cuman untuk khusus ramen aku belum bisa. Oh, tapi maksudnya wis pernah Ya, ada pengalaman di dapur. ada pengalaman. Tapi untuk ramen Belum. baru pertama Padahal kali. sebelum jualan ramen ya sempet jualan iga bakar, jualan apa. Itu ya di masa-masa itu juga. Masa-masa itu. Waktu berusaha survive di pandemi itu. Iya, Oh, berarti nggak langsung ke ramen ya? Sempat mencoba enggak. peruntungan di kuliner yang lain juga. Ayam goreng, Oh. terus ya macam-macam lah. Terus waktu itu sempat aku jual ayam goreng, kalau sing tuku ya, kalau sing tuku. Terus aku bikin program Jumat Berkah, tapi nggak menuku ya. Jadi akhirnya Nggak ono sing tuku iku pada waktu itu katakan hari Senin aku punya ide nih bisnis ayam goreng. Aku belum upload, belum apa. Aku terus tahu kalau misalnya Jumat itu kan biasanya ada Jumat Berkah. Jumat Berkah, Orang-orang ya. pesan makan. Iya. Ya wis lah. Ya caranya ini produkku dibeli sama orang-orang. Tak taruh di Jumat Berkah. Dibeli sama orang-orang. Jadi Jumat Berkah waktu itu satu perumahan itu pesan ke aku Walah. untuk dibagikan ke orang-orang. Iya. Jadi kan biasanya satu perumahan punya anggaran satu masjid. Berarti lakunya pas Jumatan lagi. Aku Jumatan. Tapi waktu itu belum sampai jadi outlet. Belum, Yang ayam itu. Masih di rumah, semua masih dapur rumah. Oh, termasuk yang iga. Masuk Iga masih di rumah semuanya. Oh. Jadi ini kalau ramen ini bisnis pertamaku yang juga punya outlet pertama ini, Kidone Ramen. Jadi sebelumnya nggak punya outlet sama sekali. Berarti dari ayam itu nggak apa ya?
nggak dilanjutkan. nggak dilanjutkan. Kemudian Iki iga juga nggak bakar, dilanjutkan. nggak dilanjutkan. Baru akhirnya ke Ke ramen. ramen. Nah, kenapa kok akhirnya kan sebelumnya sampean udah nyoba ayam, Ya, iga, dan itu gak laku. nggak laku. Terus iki buka ramen malah langsung digetno Heeh. buka outlet. Karena nggak ada pilihan lain. Waktu itu aku punya saving money untuk ngelanjutin bisnisku. Ini nggak ada pilihan lain, harus jalan nih. Mm-mm. Jadi mungkin yang ayam, yang iga, aku waktu itu fokusnya hanya ya caranya masak kudu enak, tapi nggak belajar pemasarannya, nggak Oh. belajar bikin kontennya. Mm-mm. Nah, ketika di ramen ya wis tahu salahnya di mana, aku pelajari di situ. Nah, kenapa kan kemarin udah ada evaluasi Nah, dari ada yang evaluasi. kemarin ayam sama iga, yaitu berarti lemahnya sampean adalah Nah, di itu tadi pemasaran, pemasaran terus dan lain-lain. dan lain-lain sebagainya lah ya. Kenapa nggak kan udah tahu tuh Nah, evaluasi berarti oh kurangnya di sini. Kenapa nggak nyoba yang sama ayam atau iga dengan hasil evaluasi tadi dengan berarti kan oh iya iya. dengan pemasarannya berarti harus dipikirkan segala macam. Nah, itu tadi kembali waktu itu Surabaya musim hujan, Cak. Jadi Ah, ini dan imajinasi visualku eh ini ada konten yang menimbulkan apa memperlihatkan ada asap-asap dengan sinematiknya ya. dan Dan gitu-gitu. itu bikin orang lapar tuh Bikin ngelihat orang itu. lapar apa ini? Nah, ya sesimpel itu Oh, saja nih. Terus habis itu ya wes aku buat. akhirnya memberanikan diri Memberat. sekalian sama outletnya gitu ya. Enggak, awalnya dulu ini apa dari rumah dulu. Oh sama seperti yang Sama sebelumnya, dari rumah dulu. rumah. Dan waktu itu belum ada menu ramen, Cak. Tapi Oh, namanya sudah Gyudonai. sudah Gyudonai. Jadi awalnya menu nasi. Tadi si sama masih Gyudonai kok apa sih? Tak kira Gyudonai kok ramen. Gyudonai ramen. Iya. Gyudonai kok apa sih artinya? Gyudon itu nasi dalam satu bowl. Di Jepang nama gyudon itu Oh, nasi dalam satu mangkok itu gyudon. Nah itu oh, namanya anakku. anak Esa apa? Nai, Jenenge oh nai, nai, Nai. nai. Oh Nah, alah, tak namanya. kira anaknya jenenge Gyudon. Nah, udah terus Gyudonai. Oh ya eh ya. Ya. waktu itu aku belum belum jual ramen, hanya nasi rice bowl gitu. Oh karena namanya Karena Gyudon. gyudon. Oh, Terus waktu datanglah musim hujan ya udah ini tambah ramen aja, tambah pura-pura Jepang. ramen. Iya. Itu masih di rumah. Masih di rumah. Tapi yang Gyudonai ini udah better nih daripada Udah, yang sebelumnya. udah jalan, customer sudah mungkin ada 6 bulan ya, 6 bulanan Mm-mm. aku jalan dari rumah itu. Maksudnya produksi di rumah, customer juga udah ada, pelanggan-pelanggan sudah repeat. Kemudian ya wis tak beranikan kayaknya ini wis jalan nih, Bismillah. Terus pas musim hujan juga ya wis tak tambahin ramen Oh, selama 6 bulan berjalan itu kan di rumah. di rumah. Itu buka di depan rumah gitu atau online Enggak aja? online, PO. Jadi untuk besok siapa yang pesen gitu sih. Oh, memasarkannya gimana? Eh, GoFood gitu dah. GoFood, waktu itu GoFood, terus ada GoFood, GrabFood, GoFood, ngono-ngono iku lah. GrabFood, terus ini kita kasih tester ke beberapa relasi, terus jadi untuk kontak-kontak di WhatsApp sederhana itu. Jadi ya kemudian Oh, pasti ada yang tahu, kemudian sepesan satu dua oh ya, ya. Soalnya kan kalau kita cuman di GrabFood atau GoFood itu kan kita menunggu ya, menunggu. nggak jemput Enggak, bola. ya, Nah, tapi kan nggak cukup dong enggak kalau coba. misalkan hanya menunggu Mm-mm, saja. mm-mm. Berarti juga ya itu tadi ya, jemput bolanya adalah dengan Dengan eh ke teman-teman ke kontak-kontak teman-teman, WA itu, kontak kasih WA, tester-tester itu tester, tadi. Oh, terus ke lingkungan rumah, ke tetangga-tetangga. tetangga-tetangga. Itu worst banget itu. Works, ya waktu itu works. Cuman memang kayaknya perlu aku scale up karena nggak bisa kayak gini terus ini. Iya sih, karena kalau seperti itu akhirnya pasarmu ya wis kontak Ya wes, WA-mu tok. cuman memang kadang ada beberapa, ya kalau kita lihat bisnis lain memang ada yang memang sistemnya seperti itu terus. Jadi dia perlahan-lahan untuk kasih dari mulut ke mulut tanpa harus outlet sebenarnya bisa juga. Cuman waktu itu aku memutuskan, udah aku scale up kayaknya butuh untuk Itu setelah jalan berapa bulan itu? ya 6 bulanan itu Cak. 6 bulan itu langsung. 6 bulan. Itu waktu itu kenapa memberanikan diri untuk skill up buka outlet? eh Pemikiranku ya apa caranya brandku ini bisa
dikenal banyak orang, itu aja sih. Harus mungkin pemikiran lama ya, jadi harus ada outlet Ya, ya, gitu ya. loh. Motivasinya itu ya, ingin lebih kalau ada outlet kan lebih dinotis oleh Dinotis banyak oleh orang dan bisa melayani orang lebih banyak kalau di outlet. Karena kan ya, bisa dine in kan, bisa bisa makan di situ. dine in. Nah, pikirannya seperti Oh. jadi ya wis lah, ya, tak beranikan diri untuk buka outlet. Nah, keberanian itu maksudnya apa yang bikin kayak yakin nih iki pasti pasti iso nih iki outlet. eh ya keberanian itu waktu itu didukung sama tempat juga. Jadi tempatnya Gidone Ramen itu dulu warung kopi. Yang sampai sekarang ini. Yang sampai sekarang ini itu dulu 4-5 tahun yang lalu dulu warung kopi. Jadi warung Hmm. kopi itu untuk tempatnya orang-orang Gojek Oh. apa istirahat Iya, ya iya, iya, wis. iya, iya. Kalau lek saiki banyak inilah Cak, apa STK. STK, ya, ya, ya. Nah, waktu itu di tempat itu kebetulan Hmm. aku ngopi di situ Oh, dan cukup betah karena memang konsep tempatnya ini beda dari lainnya. Satu banyak pepohonan. iya Terus sih. Ya, soalnya memang teduh banget ya teduh, di situ ya. teduh. Terus tiba-tiba ada rasa tek untuk kayaknya buka di sini deh. Loh, sih bentar-bentar. Itu warkop kan? Warkop Berarti kan si ono warkop. masih ada. Terus bangun kali wong. Nggak, jadi memang waktu tahun-tahun awal kita join. Oh, Jadi join dengan warkop itu. kita join. Jadi Gidone Ramen ada, warkop itu ada. Jadi memang Oh, agak agak berarti bertolak belakang. mengajukan penawaran Mengajukan ke penawaran. warkop itu. Kebetulan pemilik warkop itu yang mengelola. Oh, Jadi pemilik warkop ini juga mengelola tempat, maksudnya yang mengurusi tempat itu, ya aku tawarkan diri untuk mau buka. oh, Tapi tetap waktu itu karena minimnya apa ya, minimnya pembelajaran, minimnya tahu gimana caranya, ya pokoknya eh, ambil tempat di situ meskipun kan bertolak belakang ini, warung kopi sama ramen. iya sih. Tapi Sisine Jepang-Jepangan, yo. Sisine Jambangan. jadi kalau ada beberapa konten 4 tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu itu ada konten TikTok atau Instagram itu lupa, ada selebgram itu datang ke situ, dia punya headline gini, unik di Surabaya ada ramen ex warkop. Kolaborasi yo. kolaborasi Oh. ex warkop. Terus jadi ya kita lihat kadang ada orang makan di situ ramen tapi di belakangnya ada gojek-gojek yang sambil main game kayak gini. Iya, iya. Tapi waktu itu kan berarti kan wis ngerti nih, iki adalah warkop Mm-mm. dengan segmentasi marketnya dia sendiri Waktu itu nih. belum sampai sana gitu. Belum mikir itu ya. Belum mikir. Wis pokoknya buka aja lah ya. Pokoknya buka. Oh. Jadi waktu itu aku belum mikir ini segmentasinya sesuai atau enggak. Oh, bener-bener pokoknya gas dulu aja, wis. Oke, oke, Gas oke, dulu oke, aja, oke. wis. Meskipun sebenarnya dari awal udah ada rasa nggak yakin iki orang ngopi tapi Sebenarnya wis ono naluri itu ya, ono. ada kegelisahan. Jadi ketika waktu itu pernah tahu lihat customerku makan ramen minumnya Marimas. Jepang banget tuh. Jepang banget tuh cok ramen. Terus makan ramen gak nyambung lu. terus dilihat ada gantungan kerupuk-kerupuk. Waktu itu belum sampai sana untuk memikirkan. Nah, tapi karena kegelisahan itu ada setiap hari, akhirnya aku ulik, Cak. Aku ulik, oh harusnya. Berarti kepikiran tuh ya. Iya, kepikiran. Kayak gak pas sih. Gak pas sih, iki mari mangan ramen ngombene kopi panas. Kopi panas di cangkir iku, Cak. Wis gak pas. Nah, karena ada kegelisahan itu, aku ini kayaknya harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi perlahan-lahan aku konsep. Yang biasanya rata-rata orang buka bisnis itu sudah ada konsep matangnya. Punya layout toko, punya properti khusus, punya desain interior khusus. Sedangkan lahirnya Gidone Ramen ini nggak ada seperti itu. Berarti ini konsep itu ditemukan di tengah jalan. Di tengah jalan, di awal jalan, sampai sekarang pun bahkan aku nemu misalnya harusnya ini seperti ini, harusnya seperti ini. Iya. Masih ini ya berarti mengeksplor masih explore. betul, untuk betul. Oh ini harusnya seperti ini gitu sih. Jadi ya dulu sempat wah lihat
customerku makan ramen tapi sebelah orang ngegame cacuk-cacuk, ya kan? Oh, alah, ya ya. Nah, itu kan buka di apa namanya? Di masa pandemi ya. Masa pandemi, masa pandemi. Waktu itu bukannya semua bisnis termasuk kuliner itu terdampak ya. Terdampak pasti, Cak. Nah, Jadi ini malah buka, malah buka. malah buka. Iya. Ya memang agak sepertinya ini, Cak. Jadi mentok kegilaanku waktu itu sih. Jadi harusnya orang-orang ini saving money, aku Iya. malah eh Ini malah ambil ambil resiko. resiko. Yang lain main aman, ini malah ambil resiko. Nah, itu waktu itu Oh. ya karena nekat itu aja sih, Cak. Nekat Hmm. terus aku yakin situasi ini nggak akan selamanya. Maksudnya situasi lockdown dan lain-lain. Terus tempatnya ini udah bener-bener langsung connect sama aku. Berarti memang wis feel ya. Udah ada connect, Ini ketika aku cangkruk di sana, ini kayaknya bisa ini untuk diolah, dieksplor dan lain-lain. Karena dulu mungkin pikiranku buka outlet tuh harus di tempat-tempat strategis. Ya. Tapi gimana pun kan mahal pasti sewanya. Waktu itu Benar. ada saving yang memang cukupnya di sini, ya udahlah di sini ya, guys. Oke. Dan waktu itu lockdown juga nggak ada customer yang datang karena ya kan gimana pun orang-orang nggak bisa keluar. Iya sih. Tapi karena tertolong waktu itu, karena di situ kan area marinir ya, di Jalan Golf itu, ya masih Ya. area marinir ya. Nah. Banyak-banyak ya ini yang ini loh, dia Apa itu ini? pelajar-pelajar Hah? yang pendidikan Oh ya. di mana di kompleks itu. Akhirnya kalau makan siang di tempatku. Oh, masih ketolong sama Masih ketolong itulah ya. situ, Walaupun masih memang pada waktu itu jalanan sepi banget, sepi ya banget. kan? Aku pernah hampir eker sama tengkar ya, apa tukaran lah sama apa? Kalau dulu itu Apa itu? yang ngobrak-ngobrak Satpol PP. Oh, Satgas Covid. Satgas Covid itu. Iya. Karena kan Oh, kena ya, sempat kena. iya karena waktu itu kan jam 9 jam 10 kan udah Harus tutup. Terus bahkan jam 7 pernah kan ada beberapa Iya. penyesuaian tuh. Jadi tempatku tetap buka. Waktu Satgas Covid datang, tak matikan lampunya. Oh, ngakali. Iya, ngakali. Terus sempat datang. Padahal aslinya saya operate, saya beroperasi, cuman lampu ini mata ini Lampu aja. dimatiin. Tapi kan podo ae wong gak sok mangan ya opo sih? Tapi waktu kok orang nggak bisa makan. Bahkan yang makan aja nggak ada, Cak. Oh, Siapa yang beli? berarti iku lah terus lapo sik tetep nyayel buka. Wis Iya, nekat ae. Ya apa udah Mencoba peruntungan ae lah ya, Udah. sapa ro ono sing tuku ya. iya wis teles, Cak. Wis basah ya. Hah? Wis teles. Oh alah. Oh, ya. Kan dan juga mungkin dulu beberapa orang yang datang itu kan ke warung kopi itu. Jadi orang-orang tolong sama itu juga ya. dan itu pun juga nggak makan. Ya. Sekarang sampai ngopi ke warkop, masa sampai maem. Ya kadang maem ya pesen Indomie dan di warkop itu ya ono Indomie. Ning warkop itu Indomie. Anjing. Dodol ramen nanggon Indomie, nanggone Indomie. Dan ya wes kadang kita Ini melihat nggak mikir iku ya pas awal buka ya. Nggak mikir hal-hal kayak ngono ya. iya karena aku yakin ini segmentasiku akan beda. Oh, iya. Ya jadi udah biasa warungku rame tapi bukan beli menuku. Jadi tempatku rame tapi Tapi ketok rame lah. ketok rame tapi nggak beli menuku. Dia orang-orang beli apa es teh. Itu case-nya menarik sih mas. Terus akhirnya gimana tuh pas apa ya kayak problem solvingnya sampean itu? Ya tapi bentar. Tapi itu sebenarnya kan sesuatu yang elek itu ya. Elek. Karena kan ya, tapi di satu sisi juga akhirnya ketok rame. Iya tapi Panggone. untuk apa? Hanya untuk kelihatan rame, Cak. Iya sih, ketok rame tok ya. Ketok rame tok tapi. Jadi kalau jadi udah jadi pandangan biasa ketika orang datang rame-rame ngopi tapi nggak beli di menuku, maksudnya nggak beli produkku, itu sudah jadi pandangan biasa. Anjir, itu ngenes sih. Lumayan. Jadi kene dodolan nih, akeh wong teko, tapi tuku nang lapak sebelah. Ya, dan itu partnernya sampean tadi ya apa mana ya? Oh. Terus gimana tuh tadi? Kalau tadi kita melihat problem solving, waktu itu memang mau nggak mau aku perlahan aku dekor tempatnya, Cak.
Karena kan Hmm. ya kita kan tadi aku bilang setiap hari ada kegelisahan. Ya apa Ya, caranya ya, iki memancing orang lah. Memancing orang biar tahu kalau ini ada ramen. Ya wis, aku dekor pelan-pelan. Dekor pelan-pelan. Akhirnya orang itu melihat dari ramen tapi warung kopi ini masih termotis gitu, belum beli produk. Baru tahu oh, ini ada ramen tapi karena sudah ada pernah di Jepang. Iya. Baru Berarti selama ini orang-orang ke sana nggak ngerti lah ramen itu. ya wes cuman orang jual mie ngono. Oh. Dan orang-orang yang tahu kan orang-orang yang ngopi, Cak. Iya. Orang-orang yang ngopi. Jadi orang-orang luaran sana nggak ada yang tahu, sama sekali nggak ada yang tahu. Akhirnya ke notice ya, aku perlahan aku dekor tempatnya, aku perbagusin tempatnya. Akhirnya barulah ada yang orang mau nyoba, mau coba oh ramen. Akhirnya ada ya tetap cocok, kemudian mulut ke mulut. Tapi tetap gitu ada terganggu dengan orang ngopi ini. Nah, terus akhirnya gimana tuh? Sampai akhirnya tempat itu bener seperti yang sekarang bener-bener full ramen. Udah nggak ada kan Udah warkop? nggak ada. Jadi satu tempat itu alhamdulillah sudah jadi gyudonnya ramen sekarang. Nah, itu gimana tuh? Karena kan itu sebenarnya awalnya tempatnya si warkop ini. Tempatnya Dan si warkop sampean ini. bermitra dengan Bermitra dia kan, bekerja sama. Terus gimana tuh sampai akhirnya bisa jadi full Jadi waktu tempatnya itu sampean? berjalan waktu pelanggan sudah mulai lebih baik lah dari awal ya. Jadi sudah ada mulai datang repeat, selalu makan di sana udah selalu kelihatan karena waktu itu aku masih di situ terus. Ya meskipun sampai sekarang di situ sih, Ya, cuman ya ditinggal gini di podcast ini. Ini kan wis ono anak buah saiki Ya enggak. aman. Tapi ketika aku melihat ada potensi, oh ini bisa diterima. Ada beberapa customer yang aku tahu udah datang 2-3 kali. Aku mengajukan diri untuk ambil take over semuanya. Dan dia gimana tuh Dan kan? dia Sebenarnya dia juga masih cuan kan dari situ. iya, dan itu rame-ramenya warkop. Nah, gimana tuh? Kan akhirnya dia kehilangan revenue stream, kehilangan penghasilan tuh. Jadi kayaknya waktu itu ya ada satu problem di manajemen warkop itu yang mengharuskan akhirnya warkop itu nggak bisa jualan lagi, Cak. Oh, Jadi kebetulan banget ya. kebetulan jadi aku purpose ke pengelola warkop dan nggak bisa selalu tertolak. Akhirnya ada satu waktu dikabarin kalau besok warkop udah nggak bisa jualan. Oh, jadi waktu penawaran itu sebenarnya ditolak-tolak tuh, sempat ditolak karena ya itu tadi dia masih cuan dari situ. Masih cuan dan itu kan apalagi kalau warkop jual minum apa kan kalau orang mikirnya wah ini untungnya banyak gitu toh, Cak. Emang kalau tapi ya ada satu hari dia info kok aku datang ya dengan kondisi sepi biasa, Cak. Sepi maksudnya dalam Warkopnya tuh apa iya, namanya? Ya tempat itulah ya, tempat itu lagi itu sepi. sempit siang-siang itu terus aku lihat warkopnya sudah memasin barang-barang tuh, Cak. Terus aku tanya, ternyata besok udah nggak bisa jualan. Itu ownernya bilang gitu langsung. Apa manajemen warkop itu bilang nggak bisa jualan. Oh. Terus ya wes dengan keberanian tak ambil semua waktu itu. Dengan akhirnya bisa mengelola tempat itu dengan satu maksudnya khusus punya aku kan akhirnya aku kelola. Akhirnya di situ aku mulai Semakin meliar tuh akhirnya ya. ini pertamanya aku bentuk dulu, dekor dulu, perlahan gitu saja. Jadi kalau dibilang apa ya, sampai sekarang banyak hal-hal yang nggak pernah kita duga. Kenapa kok bisa sampai tiba-tiba hilang, maksudnya warungnya nggak jualan. Padahal kalau misalnya aku sudah usaha untuk pengajuan untuk ambil, ya nggak disetujuin. Iya. Karena mereka juga akan kehilangan mata pencariannya kan. Benar. Dan sesama pengusaha juga nggak mau menghancurkan ini Benar. Jadi ya waktu itu cukup dilema, tapi akhirnya secara sendiri akhirnya pergi. Iya. Semesta mendukung bro, ini bro. Di perasaan tengah malam tapi nyata selamat lupa ya. Ya tapi poin yang tak tangkep gini, itu semua tidak akan terjadi
kalau Mas Almas nggak konsisten Ya. menjalani ini semua. Maksudnya Iya. terlalu banyak berpikir, terlalu banyak menimbang, Terlalu itu nggak akan terjadi karena eh apa ya? Karena Mas Almas iku wis konsisten ae instan. dodolan nang kono Mm-mm. dan ketika momen itu terjadi ya wis. Mm-mm. Jadi momennya datang ke orang yang tepat. Bayangno lek misale akhirnya di tengah jalan itu patah semangat dan mm-mm. karena aduh iki gak iso iki koyo ono warkop iki gak bakal Ya. survive iki. Lek misale patah semangat suatu hari warkop iku Muncul lagi. tutup iku Tutup. ya wis nggak ngerti momennya lewat karena wis gak nang kono ramene. Dan ya bisa aja diambil sama orang. Iya, akhirnya diambil sama orang lain dan lebih mangkel mana lek sing ngambil iku akhirnya buka dodol ramen sampean lewat itu bayangno. Jangkrik ngerti kono mbiyen aku tak terusno ae. Jadi warkop itu pindah mungkin setelah ada 1 tahunan ya. 1 tahunan. 1 tahun berjalan ramen. Berjalan ramen baru akhirnya Akhirnya take over take over. sepenuhnya ya. Jadi sudah jadi pandangan biasa kalau misalnya kita jual ramen, tapi orang yang beli itu nggak yakin kalau ini ramen, karena memang beda segmen. Iya. Mas, iki mie ayam mas, itu tuh ramen. Iya wis gak apa-apa. Nah, iki aku kan takon. Aku nggak begitu ngerti kuliner ya. Aku mie, yes mie ayam. Iya. Aku seneng mie, tapi yes Tapi memang angger mangan ae. Sajane bedanya apa sih? nggak ada. Pangsit mie ayam, ramen. Ramen itu karena budaya Jepang aja makan mie itu namanya ramen gitu. Tapi hasilnya podo ae. Sama aja. Jadi sama aja itu dalam arti Berarti ki mie ayam. sebenarnya mie ayam. Anjir. Mie ayam. Oh. Karena kalau mulai dari kaldunya, mulai dari bumbunya itu sebenarnya sama kayak mie ayam. Cuman memang ada pembeda itu kalau di karakter masakan Jepang itu selalu ada bumbu ikan. Yang Jadi, bikin beda dari mie ayam itu. Kalau mie ayam kan berarti. kalau semua kaldunya ayam, mulai dari tulang-tulangnya sebenarnya basicnya sama. Cuman ada tambahan kaldu-kaldu ikan. Apalagi kalau di Jepang yo sing ono babine dan lain itu ya itu sih pembedaan. Sebenarnya tapi sama mie Tapi ayam. iki gak ono babine kan? Gak ada halal MUI, Cak. Oh ya. Tapi saya kalau makan di ramen ini mencerdaskan, Mas. Soalnya ada riset hasil orang Jepang itu cerdas karena dia suka olahan ikan. Contoh kayak sashimi ayam. Oh, karena ada kandungan ikannya. Karena Gyudon itu mencerdaskan bangsa ya sebenarnya. Harus mendukung generasi emas. Wah, iki guys, mangan gyudonai IQ-mu nambah. Satu porsi iki mengandung 10 poin IQ, guys. Ada program makan gratis pakai Gyudon ramen. Nah, Enggak, tapi memang aku dari awal kayak misalnya di Jepang itu kan penggunaan telur itu kan nggak bisa pakai telur biasa. kenapa tuh? Jadi kalau di Jepang itu telur itu ada ini kurasinya sendiri. Jadi telur itu harus bertinggi omega 3. Oh, Dan ono QC ning ada QC-nya. Nah, itu yang aku ambil Ning kene telur omega ono dhewe. Heeh. Ning kono kabeh. Semua di sana rata-rata omega 3. Oh. Omega 3. Jadi tandanya biasanya kuningnya itu agak kemerahan. Iya, rada oren ngono kan ya. Wis akhirnya ya itu nilai-nilai itu yang tak bawa masuk ke Gyudon ramen. Biar akhirnya membedakan lah dengan mie ayam pangsit biasa dengan punyanya Gyudon gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari kemasannya, ini kan tempatnya sampean ya? Iya. Gyudona ini ya. Ini Iku warkopnya gak ono, Cak, iku, Cak. tapi ini seberapa banyak renovasinya? Banyak banget ya kayaknya. Banyak. Ya, jadi karena Soalnya iki wis lek sampean cerita asale warkop, anjir iki wis gak ketok blas, guys. Wis gak ketok warkop blas iki. tapi memang dari awal tempat itu memang sudah terdukung sama ini sih, Cak. Dengan ambience yang berbeda dari tempat lainnya. Jadi misalnya di Surabaya Ya, teduh itu tadi ya. kemudian banyak pepohonan dan juga bangunan itu juga sebenarnya sudah di set ala rustic sebenarnya karena kan itu kawasan rustic. Iya sih, karena masih satu area dengan rustic Jadi market ya. masih banyak penggunaan kayu-kayu. Jadi ya aku tinggal mempercantik aja lah. Maksudnya nggak yang untuk Tanaman-tanaman ini udah dari sananya? belum.
Jadi tanaman-tanaman itu ya aku tambahin. Yang dari sana itu yang tinggi-tinggi, Cak. Di sana kalau sampean Pohon-pohon lihat iki. yang Tapi atau lek koyo taman-taman iki ambe aku dhewe. tambah sendiri. Oh. Duwe tukang kebun sampean. Ada aja. jadi bisnis F&B tapi juga ngurusin taman. Wah, anjir. Tapi iki ya Jepang banget sih. Aku lek ndelok iki koyo eling Naruto lho, guys. Iya. Doraemon ngono, omah-omahe wong sugih-sugih ning Jepang lho, koyo ngene-ngene iki. Itu kan Taman-taman. Itu kan Itu kan dari sini lihat. Apa maksudmu? Hentai. Oh, alah. Nah, terus ini ngomongin soal harga dulu lah. Arek-arek ini paling seneng Mas Mas Rego. Range berapa sampai berapa? Ini berarti per Januari 2025 ya, guys. Range harga di Gyudonai. Dulu pertama Gyudonai buka itu startnya 25.000. Dulu start 25.000. 25.000. Wih, beda banget tuh ambek Indomie nang Warkope pasti. Indomie Warkop waktu itu 6.000 bisa oleh double kadang ya. Iya. Bayarin meneh. Gile. Nah, sekarang startnya berapa ya? 31. Start 31. 32 aja, Cak. Sampai Menu yang paling harganya yang paling tinggi itu ada 40 sekian lah. 40 sekian, 31 sampai 40 sekian. 31 itu apa, Mas? Chicken original ramen. Chicken original ramen. Ono gak nang kene? Ada harusnya, Cak. Iki gohan. Oh, gohan ini nasi ya? Gohan nasi. Ini yang ramen. Nah, Chicken ini ori. chicken ori. Oh, oke. Tak buka yo. Wih, iki menu paling ekonomis ya, Mas Ekonomis. ya. 31. Iki yo wis masuk sih. Sebenarnya ada yang Warak anjir iki San. yang paling masih ada di bawah itu yang snacknya, Cak. Jadi gyoza itu. Oh, no snack-snacknya juga sampean. Ada gyoza, okonomiyaki, takoyaki itu range 19. Ono gak iki? Mana? Kayaknya sudah habis ya tadi dimakan di bawah, Cak. Arek iki gorong dilebokno konten wis tekno. Iya, puding. Puding. Ono puding itu sampean. Ada dan puding itu khusus di sana, Cak, nggak bisa di take away. Oh, nggak bisa di take away. Nggak bisa di take away. Oh, berarti kalau gohan ini kan menu awal ya. Gohan Gohan ini kan nasi kan? Nasi ini kayaknya. Oh, mana ini loh? Ini. Ini menu awal sebelum ada ramen, jualan ada nasi ini ya. Dan ini masih ada sampai sekarang. Masih ada sekarang. Oke. Kalau nasi paling murah berapa? Nasi sekitar 30 ribuan, 32. Iya, masih sama sih. Masih sama. Oke. Varian menu ada apa aja, Mas? Biasanya 2, ramen sama gohan. Ramen sama gohan. Jadi mie atau nasi. Biasanya gitu, Cak. Kadang-kadang orang-orang datang gohan apa? Gohan Snack-snacknya? Snack-snacknya ada gyoza, okonomiyaki, takoyaki. Wah, anjir bahasa Jepang kabeh, guys. Iya sih, Tapi rumah makan Jepang. Tapi gak bisa bahasa Jepang, Cak. Lah, iku ngerti jeneng-jenenge kok teko di Google. Terus ya biasanya itu ramen sama gohan, terus ada toppingnya ada ayam, beef, bebek kebetulan tadi nggak tak bawain ke sini, Kak. Kuahnya tadi tak lihat ada beberapa tak incep ya, Mas yo. Iya. Kuahnya ada beberapa varian ya. Original, ada spicy, ada kari. Iya. Ya apa sih? Ya wis dibuka aja. Ini. Nah. Oke. Ada apa aja kuahnya? Original, spicy, spicy, kari, tori. Apa maneh? Iku original ya ori lah ya. Ramen original. Lek kare berarti kuah kare. Yang lek tori ini sebenarnya sama dengan original, cuman dia teknis memasaknya lebih kompleks karena menggunakan ayam utuh kemudian di blender. Ayam utuh di blender. Sak balung-balunge. Oh enggak. Kita ambil kulit. Oh. Nah, iki sing tak coba iki wis dicemplungi kuah kare iki yo. Iki opo iki, Mas? Itu kari ya? Iya, iki mau tak cemplungi kuah kare sebelum syuting. Iki terus ono apa iki? Dry chili. Oke. Kita tidak pedes ya. Kuat pedes sih koyo ya. Kuat sih. Dry chili. Oke. Kita coba. Wapeh no metal.
Kapan terakhir ke Gidana ya, Mas? Udah lama sih mas. Hah? Udah lama. Mesti bukan lama-lama. Ki ayam yo. Sebulan 2 bulan. Yo, istriku kan akhirnya Hmm. sama sendiri sama saudara. Hmm. Ayamnya tok enak guys. Ayam beda enak ada dia. Makan guys, kok warung iki. Tapi koyo iki wis warung sih iki. Sampai mine iki. Kapan mana kon podcast mahal. Tapi biasanya untuk kita cowok-cowok, Cak, wis gak rewel lu makan, Cak. Gak harus Iya, ramen kan. Iki apa iki unyeng-unyeng iki? Itu Naruto Maki itu, Cak. Hah? Naruto Maki. Naruto Maki. Jadi itu bakso ikan sebenarnya. Bakso ikan. Bakso ikan. Hmm. Jadi biasanya kultur budaya di Jepang. Jenenge Naruto Maki. Naruto Maki. Budaya di Jepang kalau kita makan ramen selalu ada hiasan bakso ikan itu. Oh. Kuwi ono ndoke, guys. Aku mulai dadi luwe, Cak ya. Iya. Cak. Sampeyan jupuk. Gak apa tenang ae. Berarti ini juga ada online ya? Ada di Buat teman-teman yang ada di area dekat-dekat Rustic Market ya. Itu masih bisa kejangkau sakjane omahmu candi. Yo iso sih. Gue dong bang. Yo iso sih, cuman ongkire. Yo, lek gelem yo gak apa-apa. Yorono aja. Yo, cuman lek yo Sana. saranku sih lek omahmu area-area Rustic Market Surabaya iki Shopee Food ono pisan yo? Shopee Food ada. Shopee Food, Grab Food, GoFood. Grab ya nggak ada. Oh, Grab gak ono. Nggak ada aja. Lah apa? Search-nya di Gojek sama Shopee aja, Cak. Hmm. Tapi paling enak memang harus datang sih. Maksudnya kalau online kadang dikirim udah keburu dingin atau apa. Oh, iya. Apa maneh lek? Sambil lah ngobrol aja sapa keluarga. Iya. Wah, iki tempatnya family friendly banget yo. Family friendly. Family friendly banget yo. Iya. Dan ada satu satu rasa bahagia ketika melihat customer di sana itu saling ngobrol, tidak main HP, Cak. Dan itu Oh, berarti nang kono gak ono wifi. ada. Oh, no. Tapi memang untuk office kan. Enggak, tapi untuk pengunjung loh. Nggak ada, nggak ada. Colokan-colokan ngono. Ada colokan, Cak. Kayak pengunjung. Ada. Oh. Tapi cuma satu tempat tuh. Oh, iya. Enggak untuk yang Berarti memang tempat ini disetting untuk ya menikmati momen sama kerabat. dan itu terbentuk dengan sendirinya, Cak. Jadi orang-orang kalau aku lihat itu saling ngobrol itu ada rasa kesenangan tersendiri lah ketika melihat mereka saling bertemu. Bahkan ada beberapa itu ya sering kali orang datang itu juga akhirnya ketemu dengan temannya, dengan keluarga. Oh. Jadi kayak melihat Gidana Ramen itu tempat yang saling mempersatukan lah. Jadi vibes-nya itu kayak warm banget ya. Kayak Iya. maksudnya itu kayak iki tempat sing Untuk kayak bertukar cerita. yo kayak tempat-tempat sing damai ngono. Tadi kayak dhewe sumpek rono ndelok wong sing rukun guyub ngene nyenengno ya. Nah, Oke. Nah, jam operasional. jam operasional kita buka jam 12 siang sampai jam 9 malam. Jam 12 siang sampai jam 9 malam. Tapi khusus untuk weekend itu kita tutup sampai jam 12 malam. Khusus untuk weekend Jumat berarti Sabtu Minggu. Oh, Jumat Sabtu Minggu itu sampai jam 12 malam. 12 malam. Oke. Jadi ya buka sampai jam 12 malam juga mungkin baru 1 tahun belakang ini nih, Cak. Dulu buka normal sampai jam 9. Sampai jam 9 aja. Terus karena melihat potensi customer yang pengen datang ke sana malam sambil nyantai di sana, ya udah aku buka Pulang kerja gitu biasanya ya. Lagi ono habis jalan-jalan sampai keluarga, pulangnya mampir ngono ya. ya mari dugem. Loh. Berarti tapi ya sih setuju sih. Kayaknya ini emang paling enak itu dimakan di tempat karena Ya masih hangat. selain masih hangat juga vibes-nya itu kerasa Jepang banget. Vibes-nya kerasa Jepang banget. Tadi wis koyo awakmu koyo cangkruan nang Hokkaido ngono lho, guys. Cangkruan nang Tokyo ngono-ngono iku lah yo. Aurono itu. Hah? Lho, suwe aku nang kono ngawur ae. Aku biyen melok roh Musa. Makanya awake atas kabeh. Iya. Oke, kalau gitu aku wis gak sabar pengen ngentek lagi. Ada lagi yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman? Promo-promo ya nggak apa-apa Mas iki terkait
Gyudonai. Yang pasti terima kasih ya untuk Silakan Duduk VG Studio sudah memberikan saya tempat saling bercerita di sini. Siap, sama-sama. Main-main ke Gyudonai Ramen. Nah, itu tadi guys. Lokasinya gampang banget. Google Maps ono ya? Ada. Gyudonai. Gyudonai Ramen ya. Rustic Market. Ya, akeh lah arek Surabaya semua sok gak ngerti Rustic Market lah. Iku di depannya pas ya, Mas ya. Depannya pas. Depannya pas. Di area parkir mobil itu. Area parkir mobil. Dan jam operasionalnya tadi jam 12 siang ya. Jam 12 Jam 12 siang sampai jam 9 malam kecuali Jumat Sabtu Minggu sampai tengah malam. Sampai jam 12 malam. Oke, terima kasih banyak Mas Almas. Terima kasih. Bokir. Sukses selalu Sukses selalu Gyudonai. Dilarang duduk apa? Iya, Silakan duduk nama Dilarang medianya. sama- Silakan duduk nama ininya programnya. Silakan duduk sama VG Studio. Oke, Sukses amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.